Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan pendekatan geografi. Para siswa sekalian, kalau kita berbicara tentang prinsip geografi, kita tahu bahwa prinsip-prinsip geografi itu adalah merupakan dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena geografi. Nah, prinsip geografi itu terdiri atas 4 macam, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi atau keruangan. Nah, para siswa, kita awali mempelajari prinsip ini awali dengan prinsip persebaran. Bahwa gejala atau fenomena geografi itu tentunya terdapat di mana-mana dan tersebar di permukaan bumi. Kemudian gejala atau fenomena geografi dapat berupa fenomena fisik atau fenomena sosial yang persebarannya tidak merata di permukaan bumi. Sebagai contoh misalnya, keadaan alam sumber air tanah tidak dijumpai di semua tempat. Artinya bahwa persebaran air tanah itu tidak merata di semua tempat. Jadi terdiri dari kantong-kantong air. Nah, tempat tertentu belum tentu akan mendapatkan kantong air. Jadi pada tempat tertentu bisa menemukan, tapi pada tempat-tempat tertentu pula tidak akan bisa menemukan. Jadi keadaan sumber air tanah itu tidak akan dijumpai di semua tempat. Atau juga bisa kemacetan lalu lintas juga tidak akan dijumpai di semua tempat. Jadi pada tempat-tempat keramaianlah maka akan terjadi kemacetan. Tapi kalau tidak pada keramaian maka tidak akan menemukan kemacetan. Itu disebut dengan prinsip persebaran. Kemudian yang berikut adalah prinsip interrelasi. Apa sih prinsip interrelasi? Yaitu adanya hubungan yang saling keterkaitan antar gejala di dalam ruang. Nah, para siswa sekalian, hubungan saling keterkaitan itu dapat terjadi antar fenomena fisik, jadi akan terjadi antar fenomena fisik, kemudian fenomena sosial, serta antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Artinya hubungan ini bisa antar fenomena, baik itu antara fisik, kemudian antar sosial, atau juga kedua-duanya, yaitu antara fenomena fisik dengan fenomena sosial. Sebagai contoh, misalnya terjadinya banjir di wilayah hilir, itu salah satu penyebabnya yakni rusaknya hutan di wilayah hulu akibat perilaku manusia. Jadi ini keterkaitan ini keterkaitan. Jadi karena rusaknya hutan di wilayah hulu, maka mengakibatkan akan terjadi banjir di wilayah hilir. Kenapa? Karena di wilayah hulu itu sudah tidak bisa menampung atau menyerap air, sehingga sisanya akan terkirim ke daerah hilir. Kenapa? Karena itu terjadi perusakan. Selanjutnya prinsip deskripsi. Nah, ini prinsip deskripsi itu menjelaskan tentang adanya
gejala atau fenomena geografi. Ya. Nah, persebaran dan hubungan gejala atau fenomena geografi itu dapat diungkapkan antara lain dalam bentuk data, grafik, bisa juga dalam bentuk peta. Ya. Jadi, nah berikutnya adalah prinsip kronologi. Ya. Prinsip kronologi ini adalah mengkaji, ya, mengkaji gejala atau fenomena geografi secara menyeluruh, atau kita sebut dengan komprehensif, ya, dalam ruang tertentu. Nah, di dalam prinsip kronologi, setiap gejala atau fenomena geografi itu dikaji dengan cara memadukan prinsip-prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Nah. Kemudian yang berikut adalah pendekatan geografi. Ya, kalau tadi adalah prinsip, sekarang adalah pendekatan geografi. Nah, para siswa sekalian, pendekatan geografi itu dapat diartikan sebagai suatu metode, ya, atau cara untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan geografi menjadi ciri, ya, bagi kajian geografi dan membedakannya dengan kajian ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah, di dalam pendekatan geografi kita awali dengan pendekatan keruangan. Nah, pendekatan keruangan ini sebagai upaya, ya, dalam mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di dalam ruang. Nah, para siswa sekalian, di dalam pendekatan keruangan yang perlu diperhatikan yakni persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang akan dimanfaatkan. Nah, contohnya, perencanaan pembukaan lahan untuk daerah pemukiman. Nah, itu sebagai contoh pendekatan keruangan. Kemudian pendekatan ekologi. Ya. Nah, pendekatan ekologi ini sebagai upaya dalam mengkaji fenomena geosfer, khususnya terhadap interaksi antara organisme dan lingkungannya. Tentunya termasuk dengan organisme hidup yang lainnya. Nah, para siswa, bahwa kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungannya untuk berbagai aktivitas kehidupan, ya, itu adalah merupakan contoh pendekatan ekologi. Ya. Contoh lain misalnya, penduduk yang bertempat tinggal di pantai tentunya akan memiliki aktivitas yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ya. Nah, para siswa pasti tahu, kalau penduduk yang tinggal di pantai pasti logikanya akan mempunyai mata pencaharian atau aktivitas nelayan. Sebaliknya,
Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan tentunya akan mempunyai aktivitas bertani atau berkebun. Nah, ini contoh pendekatan ekologi. Ya. Selanjutnya adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, para siswa, pendekatan kompleks wilayah adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, jadi ini gabung pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, di dalam analisis yang menjadi perhatian yakni tentang persebaran fenomena geosfer melalui pendekatan keruangan dan interaksi manusia dengan lingkungannya melalui pendekatan ekologi. Nah, itulah para siswa sekalian materi kali ini tentang prinsip dan pendekatan geografi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para sekalian, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.